Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 10 September tahun 2024, Asia Times mengeluarkan sebuah berita yang cukup menohok bagi Indonesia, di mana Amerika Serikat dikabarkan telah menyatakan haram untuk membeli nikel dari Indonesia. Alasannya adalah karena nikel-nikel yang diproduksi di Indonesia itu menggunakan buruh yang diperlakukan dengan sangat tidak baik. Jadi program hilirisasi yang dicanangkan oleh Pak Jokowi kemarin lalu itu menuai kontroversi di seluruh dunia, karena ketika Indonesia mau menaikkan nilai nikel dengan cara mengolah sendiri di dalam negeri, ternyata pengolahannya itu benar-benar buruk, terhadap lingkungan hidup sangat buruk. Kemudian dalam hal ini yang disoroti itu adalah tenaga kerja yang juga diperlakukan dengan sangat buruk. Bagaimana perlakuan sangat buruk yang dimaksud itu? Apakah seperti Rodi? Ya, kalau mau dikomparasikan tentu saja tidak adil karena ada di zaman yang sangat berbeda, tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa buruh-buruh di sana tidak digaji dengan layak. Kalau mereka ingin mendapatkan gaji yang memadai, maka mereka harus lembur. Jadi lembur paksaan dalam hal ini. Kemudian tempat kerja mereka itu sangat tidak layak. Maksudnya sangat penuh debu, banyak polusi dan sebagainya, yang itu merusak kesehatan para buruhnya. Ditambah lagi jaminan keselamatannya sangat minim, sehingga banyak sekali orang yang meninggal di tempat kerja karena kesalahan-kesalahan prosedural atau kesalahan-kesalahan teknis. Kemudian masalah berikutnya adalah bahwa mereka sangat rentan untuk di PHK secara sepihak, dan mereka tidak memiliki daya tawar, dan seterusnya banyak sekali. Inilah yang akhirnya membuat Eropa dan Amerika Serikat itu memblacklist Indonesia. Ya, ada perusahaan Amerika Serikat seperti Ford itu masih ngambil dari Indonesia, kemudian di Cina itu ada Wuling, ada BYD, itu juga masih ngambil dari Indonesia, tetapi Uni Eropa sudah benar-benar memblacklist. Jadi ini sebenarnya adalah tekanan yang cukup luar biasa dari pemerintah internasional terhadap Indonesia. Nah, di episode ini kita akan mencoba membantu Pak Prabowo untuk memetakan masalahnya, atau setidaknya untuk menjelaskan bahwa kita semua memang membutuhkan pemetaan masalah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, agar kita bisa menempuh solusi yang lebih baik. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Dengan momentum masalah buruh ini, mari kita kerucutkan permasalahan-permasalahan perburuhan di Indonesia. Saya berusaha untuk mencoba memahami masalah-masalah yang ada di Indonesia terkait dengan perburuhan, dan menemukan ada 12 tema utama terkait dengan perburuhan. Yang pertama itu adalah upah minimum yang sangat rendah, kemudian status tenaga kerja kontrak, kemudian kondisi kerja yang sangat buruk, kemudian jam kerja yang tidak proporsional, kemudian minimnya perlindungan sosial, kemudian pengurangan hak-hak pekerja di Omnibus Law, kemudian pemberangusan serikat buruh, kemudian diskriminasi gender, PHK sepihak, kemudian kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, dan pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai, serta migrasi buruh dan eksploitasi tenaga kerja. Itu 12 poin yang benar-benar menjadi masalah dan rapot merah bagi buruh di Indonesia. Kok banyak banget itu sampai 12? Ya, inilah makanya yang saya maksud itu, kita harus memetakan masalah untuk bisa memetakan solusi apa yang harus kita lakukan. Nah, menurut Baraya lengkap nggak atau kurang nggak? Kalau kurang silakan Baraya tambahkan, atau kalau misalkan ini terlalu berlebihan silahkan Baraya coret di kolom komentar begitu. Cuman yang jelas saya menemukan ada 12 masalah terkait dengan perburuhan di Indonesia. Nah, kalau 12 masalah ini kemudian kita petakan, itu masing-masing dari poin itu harus kita cari apa sebabnya, kenapa seperti itu. Misalkan poin nomor 1 yaitu upah minimum yang rendah. Jadi di Indonesia adalah salah satu negara dengan upah minimum terendah di dunia. Nah, kita pertanyakan lagi, kenapa upah minimum di Indonesia begitu sangat rendah? Kemudian saya menemukan lagi, nah ini dari satu poin ya, nomor 1, kenapa upah minimum di Indonesia sangat rendah? Saya menemukan lagi-lagi ada 12 masalah, tapi dari 12 masalah itu saya kerucutkan hanya jadi 4 saja, karena 4 inilah yang sangat urgen. Yang pertama, kenapa upah di Indonesia sangat minim? Karena produktivitas tenaga kerja di Indonesia memang relatif sangat rendah. Jadi
banyak tenaga kerja di Indonesia yang kalau misalkan tidak disuruh-suruh, tidak dipaksa-paksa, baru kerja jam 11 siang gitu ya. Kemudian istirahat selama 1 jam, ngududnya lama, ngopinya lama, ngobrolnya lama, curhatnya lama. Kemudian pulangnya juga paling duluan. Kemudian minta libur paling banyak, THR nuntut gaji ke-13, gaji ke-14 dan sebagainya. Tapi produktivitasnya rendah. Dan Indonesia adalah salah satu negara dengan produktivitas yang paling rendah di Asia dibandingkan dengan Vietnam misalkan. Indonesia itu untuk satu orang di Indonesia itu perbandingannya adalah 6:11. Jadi produktivitas di Vietnam dikasih waktu yang sama, dikasih jam kerja yang sama dan sebagainya, mereka bisa menghasilkan 11 dalam tanda kutip, sedangkan Indonesia hanya menghasilkan 6. Ditambah lagi kita nuntut banyak permintaan gitu, diantaranya adalah hari libur yang jauh lebih lama. Itu masalah pertama. Kemudian kenapa tenaga kerja di Indonesia dibayar murah? Selain karena produktivitas rendah, juga karena surplus tenaga kerja. Nah, surplus tenaga kerja di Indonesia itu benar-benar mengkhawatirkan, karena kemarin saja ada katanya generasi Gen Z itu sampai 10 juta orang yang menganggur. Artinya apa? Lebih banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan daripada lapangan pekerjaan itu sendiri. Karena lebih banyak orang yang meminta pekerjaan, maka mereka rela untuk dibayar murah. Jadi kalau misalkan ada menteri-menteri atau pejabat-pejabat di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang bonus demografi, itu sebenarnya agak kacau sebenarnya mikirnya. Karena bukan mereka menghitungnya dari jumlah angkatan kerja. Seharusnya mah jumlah angkatan kerja yang memang benar-benar bekerja gitu. Kan kenyataannya tidak seperti itu. Banyak angkatan kerja di Indonesia yang tidak bekerja. Nah, itu jadi masalah. Jadi Indonesia itu bonus demografinya harus diperhitungkan ulang. Jadi jangan sampai istilah bonus demografi itu sampai dijadikan sebagai landasan untuk kemajuan Indonesia 2045 misalkan, atau 2000. Ya, itu kan. Kemudian masalah berikutnya, kenapa ya di Indonesia tenaga kerjanya dibayar murah? Itu karena ada mafia. Saya mohon maaf ya, tapi ada mafia di birokrasi, ada mafia di mana-mana yang akhirnya main-mainin regulasi, main-mainin peraturan sehingga upah kita memang tidak besar. Kemudian, ya ini yang nomor 4, ini sangat penting juga, ini kompetisi internasional. Nah, coba Baraya bayangkan, Baraya adalah pemilik pabrik garment misalkan ya. Nah, kemudian Baraya harus berhadapan dengan Cina yang harga tekstil mereka itu jauh lebih murah. Kenapa Cina murah? Karena dari hulu ke hilir dalam proses produksi mereka menguasainya. Kemudian perusahaannya disubsidi sama pemerintah. Kemudian mereka menggelontorkan produk-produk itu secara masif. Nah, ini tidak bisa dilawan sama pengusaha-pengusaha di Indonesia yang punya pabrik tekstil itu. Nah, pabrik tekstil di Indonesia akhirnya memainkan mainan yang paling kuno, yaitu apa? Buruh dibayar murah untuk menghasilkan produk yang harganya bisa bersaing dengan Cina. Akhirnya sulit juga kalau misalkan buruh dinaikkan gajinya, maka produk hasil jadinya itu menjadi lebih mahal daripada Cina. Kalau lebih mahal daripada Cina, maka kita nggak laku. Kalau nggak laku, maka gulung tikar total semuanya, kan begitu. Nah, ini permasalahan akibatnya buruh di Indonesia dibayarnya dengan sangat murah. Nah, tapi lanjut lagi, kita petakan masalah ya. Sekali lagi kita petakan masalah. Setelah kita menemukan masalahnya bahwa buruh di Indonesia dibayar dengan sangat murah, salah satu alasannya misalkan ya produktivitas tenaga kerja di Indonesia rendah. Ini kan yang poin yang pertama. Kita kejar lagi, kenapa produktivitas tenaga kerja di Indonesia rendah? Nah, dari pertanyaan itu saya ulik-ulik, saya cari-cari, akhirnya saya menemukan 8 masalah. 8 masalah yang dimaksud itu, nanti Baraya setuju atau enggak silahkan komen ya. 8 masalah yang menjadi penyebab dari tenaga kerja di Indonesia itu rendah produktivitasnya, itu adalah proses pendidikannya gagal, kemudian keterampilannya kurang, kemudian minimnya teknologi dan inovasi, kemudian kepemimpinan yang lemah, kemudian kesehatan buruh yang rendah, kemudian birokrasi yang ribet banget, harus ada pungli-pungli segala rupa, kemudian mental fakir miskin, ya sudah banyak dibahas, dan kemudian infrastruktur yang tidak memadai. Nah, ini ternyata memang sulit sekali. Jadi untuk memahami masalah sebuah bangsa itu benar-benar rumit, apalagi kalau misalkan dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyaknya, dikalikan dengan berapa luasnya wilayah Indonesia, itu kan menjadi sebuah tantangan dan solusinya benar-benar akan menjadi sangat rumit. Oke, tapi kita lanjut lagi aja pemetaannya. Dari 8 faktor yang tadi saya sebutkan itu, 8-8-nya sebenarnya saya bisa petakan semuanya, tapi kan di sini tidak memadai gitu ya. Jadi kita ambil yang nomor 1 aja lagi gitu ya. Kenapa proses pendidikan kita di Indonesia itu gagal?
untuk bisa menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Satu, kualitas pengajaran yang tidak merata. Kemudian yang kedua itu adalah kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan ada perbedaan yang sangat besar dalam kualitas pendidikan. Kemudian manajemen dan kepemimpinan di sekolah yang sangat lemah. Kemudian kurangnya fokus pada pengembangan keterampilan abad 21. Ini penting banget karena guru-guru kita, sekolah-sekolah kita, kurikulum kita itu banyak yang ngambilnya justru yang jadul-jadul gitu. Tapi lanjut, kemudian poin ketujuhnya itu adalah evaluasi pendidikan yang tidak efektif dan tidak efisien. Kacau sekali. Kemudian kurangnya insentif bagi guru dan tenaga pengajar, ngaku aja. Kemudian jumlah murid yang terlalu banyak. Jadi sekolah biasanya menampung satu kelas itu terdiri dari 30 sampai 50 murid, itu benar-benar kacau. Kemudian kurangnya kerjasama antara dunia pendidikan dengan industri. Industri butuh apa, tenaga kerja yang dihasilkan sekolah kayak gimana kan nggak nyambung. Kemudian desentralisasi pendidikan yang belum optimal. Nah, ada 11 masalah. Kalau misalkan kita kejar terus, misalkan poin yang pertama itu dihasilkan sama berapa penyebab, poin kedua dihasilkan berapa penyebab, itu akhirnya menjadi sangat banyak, menjadi sangat ruwet. Makanya saya kemudian bertanya-tanya, apakah pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita itu memiliki peta seperti ini, peta masalah seperti ini. Jadi satu masalah, pertanyakan apa sebabnya. Kita misalkan menemukan 12 sebab, dari 12 sebab itu kita pertanyakan setiap satunya itu apa sebabnya, begitu aja seterusnya sampai kita menemukan titik akhirnya. Atau bisa jadi biasanya seperti yang saya temukan di sini di peta yang sebenarnya saya temukan itu justru jadi lingkaran setan. Jadi penyebab dari satu masalah ternyata adalah akibat dari masalah yang itu juga gitu. Lingkaran setan aja muter-muter kayak gitu. Nah, saya bertanya, apakah para pejabat dan pemimpin kita itu memiliki peta masalah seperti ini? Kalau mereka memilikinya syukur, tapi kalau misalkan mereka tidak memilikinya, saya khawatir karena saya bertemu dengan banyak orang yang jadi pejabat, yang jadi pemimpin daerah dan sebagainya. Mereka sama sekali nggak ngeh soal pemetaan ini. Jadi bahkan ketika saya pun misalkan disodorkan, kamu mau nggak jadi presiden, mau jadi nggak jadi menteri gitu ya, saya akan bikin peta yang semacam ini dan saya kemudian langsung pesimis, wah saya kayaknya susah sekali. Karena rumit. Jadi satu masalah menghasilkan lebih banyak masalah lagi dan seterusnya. Nah, tetapi yang saya pahami dari pejabat-pejabat di Indonesia adalah bahwa mereka sangat-sangat optimistik. Nah, ini penting sekali, mereka itu sangat luar biasa. Mereka melihat segala sesuatu dilihat dari kacamata optimis. Jadi bukan melihat masalah-masalah yang harus mereka hadapi, bukan melihat amanah yang harus mereka emban, bukan harus melihat tanggung jawab besar yang akan mereka pikul, bukan. Tapi yang mereka lihat adalah, kalau saya menjadi pejabat, maka saya memiliki akses terhadap kekuasaan, terhadap ekonomi, dan terhadap privilege. Nah, kayak gitu. Privilege di muka hukum, misalkan begitu. Yang dicari-cari sama mereka itu gitu. Makanya banyak di antara mereka yang mereka nggak punya peta ini. Makanya mereka nggak stres, nggak mikirin apa-apa. Banyak, bukan semuanya, tapi mereka justru melihat bahwa kalau saya berkuasa maka saya bisa bikin dinasti. Misalkan kalau saya berkuasa maka ekonomi saya itu akan mapan sampai akhir hayat dan lain sebagainya gitu. Ya, dilihat dari pekerjaan-pekerjaan mereka kan banyak yang tidak terselesaikan, tapi yang mereka fokusnya itu adalah gimana caranya membangun kekuasaan. Saya melihat di Indonesia itu fenomenanya seperti itu gitu. Jadi bukan untuk membangun bangsa, tapi untuk memperkuat kekuasaannya. Ini terlihat misalkan dari kebijakan-kebijakan yang kita lihat sekarang. Misalkan, saya sudah sering bahas di beberapa episode gitu ya. Kalau sebuah bangsa mau maju, maka skemanya itu adalah dia harus lepas dari ketergantungan pada sumber daya alam. Tapi dia harus naik ke level pada manufaktur misalkan, dan kalau misalkan dia sudah selesai di situ, dia naik ke jasa gitu. Harusnya begitu. Nah, tapi Indonesia justru sebaliknya. Tahun 1995, manufaktur di Indonesia itu hampir setengahnya, tapi tahun 2023 kita malah turun sampai 23%. Jadi pabrik-pabrik kita, inovasi kita, kreativitas kita itu dari 48% turun jadi 23% di tahun 2023, kan ngaco gitu. Nah, jadi kedepannya kita tuh malah turun terus. Yang kita naikkan itu apa? Yang kita naikkan itu adalah sumber daya alam. Sawit kita naikkan, batu bara kita naikkan, sekarang nikel yang kita naikkan, kita jual kemana-mana. Tapi untuk mengelolanya di Indonesia justru malah carut-marut, kacau balau, dan buruh-buruh di Indonesia malah diperlakukan dengan sangat tidak baik. Kan begitu.
Makanya balik lagi, ini pejabat-pejabat ngerti nggak sih dengan masalah-masalah yang begitu ruwet dan begitu banyak itu? Saya heran kenapa mereka sampai rela untuk baku hantam dengan sesamanya, rela untuk memecah belah anak bangsa, rela di antara mereka itu sampai memutus tali silaturahmi dan lain sebagainya. Kok bisa seperti itu? Kenapa demi berhadapan dengan masalah yang sebesar ini mereka rela untuk mengorbankan semuanya gitu? Kan harusnya sebaliknya gitu kan, berhadapan dengan tanggung jawab yang sebesar ini, ketika mereka menjabat mereka langsung innalillahi, takut banget kenapa ini amanah buat saya kok sebesar ini, harusnya kayak gitu. Tapi kok mereka justru malah berebut luar biasa, menghalalkan segala cara untuk bisa berkuasa. Saya nggak habis pikir, mungkin ya saya lihat tadi mereka itu melihatnya skema optimistik saja bahwa mereka dapat kekuasaan dan sebagainya gitu, bukan melihat tanggung jawabnya. Ya, tapi apapun itulah, kalau seandainya pun misalkan pemerintah kita memang tidak mau membuat peta masalah seperti yang saya contohkan barusan, ya setidaknya baraya semua di sini yang nonton video ini biasakanlah untuk membuat peta masalah, untuk akhirnya kita menemukan peta solusinya. Jadi setiap kita berhadapan dengan sebuah masalah, kita cari penyebabnya apa. Penyebabnya cari aja secara jujur gitu, bukan nyalahin orang lain, bukan ini konspirasi elit global, bukan. Masalah itu kita urutkan penyebabnya adalah apa. Nah, misalkan kita menemukan ada 10, dari 10 itu satu demi satunya kita cari lagi kenapa gini, apa, cari lagi sampai mentok semuanya. Dari situlah kemudian kita menemukan, kita berusaha untuk menemukan solusinya. Itu adalah salah satu manajemen berpikir yang menurut saya itu efektif dan efisien untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah terbit di diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah, sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 sampai ke 50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan ya, karena itu udah beda level, tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya, dan ada edisi spesial yang ditanda tangan, tapi beli bukunya harus di James Book, dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online, offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.